Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi tentang meningkatkan kesadaran digital, memahami dan menggunakan teknologi dengan bijak di lingkungan sekolah, khususnya di sekolah menengah atas. Sebelum lanjut ke materi, kita akan menampilkan nama-nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada Najwa Jaketul Kisti, Ansha Mutiara. Selanjutnya ada pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi kali ini adalah pengertian literasi digital, menerapkan literasi digital pada lingkungan pendidikan. Yang ketiga, memanfaatkan penerapan di digital literasi. Keempat, dampak positif dan negatif dari digital literasi. Dan yang kelima, cara meningkatkan digital literasi. Pengertian dikutip dari buku Literasi Digital di Masa Pandemik 2021 karya Devri Suherdi. Literasi digital merupakan secara kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan penggunaan dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, pengerjaan, mengevakuasi, penggunaan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Selanjutnya adalah literasi digital dalam lingkungan pendidikan Indonesia yang akan dibacakan oleh Ansha. Oke, langsung aja ya teman-teman. Seiring dengan perkembangannya teknologi ya, literasi digital itu sangat penting. Menjadi hal yang sangat krusial atau gawat dan penting untuk dilakukan apalagi di lingkungan pendidikan ya. Nah, di sini ada beberapa contoh penerapan literasi digital dalam lingkungan pendidikan di Indonesia ya. Beberapanya sudah dicoba diterapkan oleh pemerintah dan mungkin teman-teman sekalian pernah merasakan bagaimana ketika guru di sekolah membimbing kita untuk terus selalu belajar dan meningkatkan literasi digital kita ya. Nah, contoh yang pertama itu pengembangan konten pembelajaran digital ya, dimana pada masa pandemi kemarin ya, tentu saja setiap gurunya itu harus bisa membuat konten untuk belajar, mengingat kondisinya sudah sangat tidak bisa berkumpul di kelas seperti biasa ya. Otomatis itu dengan literasi digital akan membantu pembelajaran yang akan dilakukan ya, begitu. Nah, untuk yang kedua itu pelatihan guru dalam literasi digital. Bagaimana guru bisa menyampaikan kepada murid jika gurunya sendiri tidak memahami apa literasi digital. Maka penerapan dalam literasi digital di lingkungan pendidikan juga perlu yang namanya pelatihan atau workshop. Biasanya itu diadakan oleh kementeriannya langsung ya, begitu. Yang ketiga, kurikulum yang terintegrasi dengan literasi digital. Sama halnya dengan pelatihan, ini sebenarnya saling berhubungan ya, jadi tidak bisa dilepas begitu saja. Yang keempat, kolaborasi antar sektor publik dan swasta. Contoh, kita memiliki banyak platform belajar ya, contohnya ada yang bisa menyebutkan? Edlink, betul sekali, Ruang Guru dan lain sebagainya ya, ada banyak ya. Nah, pihak sekolah bisa berkolaborasi dengan sektor publik tersebut ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan media sosial. Siapa yang nggak tahu media sosial ya? Semua, bahkan sekarang anak-anak tuh sudah memegang handphone. Artinya apa? Sekarang kita tinggal mengarahkan saja, apalagi di lingkungan pendidikan. Ya, sekian paling penerapan literasi digital dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya adalah manfaat menerapkan literasi digital yang akan dibacakan oleh Maura. Baiknya teman-teman, tentunya menerapkan literasi digital itu ada manfaatnya. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan mencari dan mengolah informasi. Jadi artinya waktu siswa mendapatkan informasi, kita tidak langsung percaya begitu saja, tapi kita harus diolah bahwa informasi itu adalah akurat.
Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Setelah mendapatkan informasi, kita dipaksa untuk berpikir kritis bahwa informasi tersebut adalah benar. Terus meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Itu dapat membantu siswa dalam penerapan literasi digital. Terus ada meningkatkan kemampuan untuk belajar dan berinovasi. Tentunya saat meningkatkan kemampuan untuk belajar berinovasi, kita bisa melakukan dengan literasi kita dapat melakukan inovasi-inovasi yang baru yang sebelumnya belum ada. Terus yang terakhir ada meningkatkan keamanan di dunia digital. Nah, manfaat yang ini itu akan membantu siswa dalam mengetahui adanya bahwa di literasi digital itu ada yang namanya cyberbullying. Itu kan bisa ada ya di literasi digital kalau kita tidak waspada. Jadi kita akan selalu waspada akan keamanan di literasi digital dan siap dalam menerapkan literasi digital. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada dampak-dampak dalam digital literasi, dampak positif dan negatif yang akan dibacakan oleh Aditya. Baik rekan-rekan, di sini saya akan menyampaikan dampak positif dan negatif dari literasi digital. Yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Dengan adanya literasi digital, kita sebagai mahasiswa atau siswa-siswa dapat mengakses informasi atau materi pembelajaran dengan cara cepat, mudah, dan dari seluruh dunia. Yang kedua, meningkatkan keterampilan. Tentunya dengan banyaknya teknologi atau tutorial-tutorial yang lain, kita bisa mencari dan juga belajar melalui kursus online, tutorial, dan sumber daya digital lainnya. Yang ketiga, ada efisiensi dan produktivitas. Dengan digital literasi yang mencakup media secara online ya, kita tidak harus datang ke sekolah tapi juga bisa mengakses pembelajaran di mana saja dan kapanpun. Kemudian ada inklusi sosial dan partisipasi dalam ekonomi digital. Maksud partisipasi dalam ekonomi digital yaitu memungkinkan individu dan bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja. Setelah dampak positif, tentunya kita akan membahas tentang dampak negatif dari literasi digital. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Tentunya ya, karena menggunakan teknologi, ketergantungan pada teknologi ini, tingginya menggunakan teknologi digital dapat menyebabkan ketergantungan, mengurangi keterampilan sosial dan fisik secara langsung. Yang kedua, ada keamanan dan privasi. Literasi digital yang sangat rendah dapat meningkatkan resiko pelanggaran keamanan privasi seperti penipuan online, pencurian identitas, dan peretasan. Kemudian, informasi yang tidak akurat. Kemudian ada dampak kesehatan. Penggunaan teknologi digital yang berlebihan dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kelelahan mata, gangguan tidur, dan gaya hidup yang kurang aktif. Selanjutnya ada cyberbullying dan pelecehan. Media sosial dan platform digital lainnya dapat digunakan untuk berperilaku negatif seperti cyberbullying, pelecehan, dan penyebaran kebencian. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya. Kita lanjut ke materi yang terakhir adalah cara meningkatkan kesadaran digital literasi yang akan dibacakan oleh Vina. Baik, di sini ada cara meningkatkan kesadaran digital literasi. Yang pertama adalah memperkenalkan literasi digital sejak dini. Jadi sejak dini itu harus diperkenalkan dalam bentuk komputer kayak gitu. Jadi mereka dari kecil tuh udah tahu komputer tuh gunanya buat apa gitu. Terus yang kedua ada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Sekolah dan lembaga pendidikan harus mengintegrasikan teknologi digital ke dalam metode pembelajaran, seperti komputer, tablet, atau smartphone. Pembelajaran berbasis teknologi dapat membantu siswa memahami dan menggunakan alat digital dengan efektif. Yang ketiga, ada pembelajaran kolaborasi melalui platform atau platform digital. Siswa dapat berpartisipasi dalam proyek bersama, diskusi online, dan berbagai sumber daya melalui platform seperti Zoom, Genius juga bisa ya. Yang keempat, ada mengembangkan keterampilan pemecahan masalah krisis.
Di sini siswa diajarkan keterampilan evaluasi, validasi, dan verifikasi informasi yang mereka temui di media online. Lalu yang kelima adalah ada kesadaran keamanan digital. Siswa dapat memahami tentang keamanan digital, termasuk kata sandi, privasi online, dan bagaimana cara menghindari ancaman seperti phishing dan bullying. Yang keenam, ada mengajarkan etika digital. Di sini siswa harus memahami hak cipta, keamanan pribadi, privasi online, dan perilaku yang baik dalam komunikasi digital, seperti tidak menyebarkan informasi palsu ataupun hoaks lainnya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan literasi digital terhadap mahasiswa juga pelajar yang melibatkan guru sebagai tenaga pendidik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Devi ya. Pertanyaannya mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran literasi digital terhadap siswa yang dibarengi oleh guru sebagai tenaga pendidik ya. Tadi sudah dijelaskan di pertama ya bahwa sebelum ke siswanya, gurunya dulu yang harus pandai dalam berliterasi digital. Maka pemerintah juga sudah mencoba untuk memberikan pembelajaran terhadap gurunya dengan melakukan kegiatan workshop atau misalkan kumpulan karena guru sendiri pasti memiliki kepalanya ya. Ada orang yang memiliki kewenangan untuk mengatur bagaimana guru-guru itu bisa bertindak dan bisa menjadi tenaga pendidik yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah adanya workshop dan yang lainnya, itu guru harus mencoba untuk menerapkannya di sekolah dengan melihat kondisi sekolahnya. Jika memang sekolahnya itu mumpuni ya untuk mumpuni dalam penerapan literasi digital dengan menggunakan alat-alat yang canggih, maka itu sangat bisa mendukung sekali. Nah, jika sekolahnya tidak mumpuni atau misalkan ada di pelosok, maka guru tersebut harus memikirkan kembali ya cara-cara yang bisa membangun kemauan siswa untuk berliterasi digital. Itu harus lebih kerja keras sedikit lagi ya, begitu. Terus kalau misalkan sudah dalam kegiatan pembelajaran, bisa juga bekerja sama. Kadang-kadang ya ada yang platform yang langsung menawarinya kepada pihak sekolah atau misalkan pihak kampus. Contohnya, kita tidak tahu apakah Edlink yang menawarkan ke Stimik atau Stimik yang meminta kerjasama dengan Edlink. Nah, itu bisa dilakukan kerjasama seperti itu, seperti yang sudah tadi dijelaskan. Mungkin begitu ya. Untuk penerapannya, yang paling nomor satu adalah gurunya dulu harus siap dan mau untuk berliterasi digital, mengikuti perkembangan teknologi, sehingga pembelajaran juga nanti akan interaktif dan disukai oleh siswa atau mahasiswanya. Demikian, terima kasih. Izin bertanya, bagaimana meningkatkan metode pembelajaran dengan media kurikulum yang memang sesuai dengan penerapan literasi digital saat ini? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andri. Bagaimana cara meningkatkan metode pembelajaran dengan media kurikulum yang sesuai dengan penerapan literasi digital? Yang pertama, menggunakan video. Kalau menggunakan video kan sekarang namanya juga literasi digital, yaitu digital. Jadi mulai membuatan video yang menarik buat para siswa atau mahasiswa agar pembelajaran juga lebih seru. Mahasiswa juga jadi lebih enjoy gitu dalam belajar digitalnya. Lalu juga bisa dengan menggunakan game juga sendiri kan banyak ya yang suka main game gitu. Jadi orang-orang juga atau siswa juga sendiri kan banyak yang suka main game, jadi lebih tertarik gitu dengan belajar sistemnya pakai game. Terus menggunakan presentasi kayak gini juga nih, contohnya kayak Bapak sendiri ya, pembuatan video presentasi ya, jadi agar penerapan literasi digital tuh lebih menyenangkan, lebih seru gitu, mahasiswa juga jadi lebih aktif, seperti itu kayaknya. Atas penjelasannya dari saya, dari kami, semoga menjawab. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab tentang cara pencegahan cyberbullying dengan menerapkan literasi digital. Yang pertama, mengajarkan siswa tentang bahaya cyberbullying ya. Sebagaimana kalian tahu, bully itu ya tidak baik, berakibat dampak banget ke mental yang dibully. Apalagi kalau misalkan si pembuli udah besar, itu bakal ngerasa adanya tumbuh dewasa gitu ya, dia bakal ngerasa adanya rasa bersalah gitu di dalam dirinya. Jadi ke mental si pembuliingnya juga jadi nggak baik kalau misalkan dianya sadar gitu. Nah, diingatkan terus ke mahasiswa, ke siswanya, bahayanya cyberbullying bisa sampai berdampak ke bunuh diri ya bagi korbannya sendiri, karena semengerikan itu cyberbullying teh. Ini bukain. Caranya dengan pertama penanganan medis kepada psikolog, bawa ke psikolog, bawa ke psikolog ya, anak-anak yang kena trauma secara psikisnya, terus dengan bantu dukungan dari teman-teman, guru ya, apalagi sama oleh orang tua ya. Orang tua juga berperan penting terhadap pertumbuhan kesembuhan trauma si psikis anaknya sendiri juga. Media digital, media sosial, apa masih apa? Apa gitu? Ada nggak sih yang buat pencegahan cyberbullying terhadap anak? Perlindungan anak. Aspirasi. Nah, jauh-jauh dulu psikolog. Dah. Ditutup saja. Ya. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.